Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Annahu ya'lil rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadil barakatih fid dunya wa dunya wal akhirah. فيجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة والفضل صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف حسن ثم إلى شيخ إبراهيم البجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطا ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang kesimpulan. Artinya apa yang sudah kita pelajari dari semua sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, semuanya akan terkumpul kembali masuk ke dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini satu-satunya kitab yang akan mengantarkan kita kepada kesimpulan yang berbeda dengan ulama yang lain. Jadi Imam Sanusi itu satu-satunya ulama yang bisa menyimpulkan dengan keadaan yang seperti ini gitu loh. Ulama yang lain tidak bisa menyimpulkan seperti ini. Artinya membuat kesimpulan bahwa seluruh aqaid itu akan masuk dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Imam Sanusi untuk memasukkan, untuk berbeda dengan para ulama yang lainnya,
Maka itu disebut seorang imam atau mujaddid, pembaharu dalam ilmu tauhid, karena berbeda dengan ulama pendahulunya. Nah, setelah generasi Imam Sanusi, semua ulama berkiblat kepada Imam As-Sanusi yang merupakan mujaddid, pembaharu di dalam memberikan makna di dalam kalimat tauhid. Ulama terdahulu ada, sudah banyak, sejak zaman Imam Asy'ari sudah penulisan kitab-kitab sudah terbentuk, tapi tidak bisa membuat kesimpulan seperti Imam As-Sanusi dengan memasukkan seluruh akidah ke dalam kalimat musyarrafah. Terus bagaimana cara memasukkannya? Kemarin sudah kita bahas tentang cara memasukkannya adalah dengan memberikan definisi tentang maknanya Tuhan. Apa itu makna Tuhan? Ketika makna Tuhan sudah bisa kita pahami, dari makna itulah nanti akan masuk seluruh aqaid ke dalamnya. Maka guna sampai pada tujuannya, maka Imam Sanusi berbeda dengan ulama yang lain di dalam membuat definisi. Ulama yang lain ketika mendefinisikan atau membuat takrif tentang Tuhan, mereka menggunakan takrif masyhur. Apa sih yang masyhur tentang Tuhan? Tuhan itu adalah yang berhak disembah. Al-ma'bud bihaq. Zat yang berhak untuk disembah. Ada pula ulama yang lain yang mendefinisikan dengan definisi mutabik, makna yang mutabik bagi makna ketuhanan. Apa yang mutabik? Tuhan yang mutabik dengan Tuhan adalah al-wajibul wujud. Tuhan itu mesti yang wajibul wujud, mesti Tuhan. Ada lainnya nggak ada. Kalau dia wajib adanya, pasti dia Tuhan, nggak ada yang lainnya lagi. Karena selain Tuhan nggak ada yang wajibul wujud. Musonif memilih takrif dengan takrif lazim, berbeda dengan takrif yang lain-lainnya. Apa takrif lazimnya Tuhan? Tuhan kemarin sudah kita berikan takrif sesuai dengan Imam Sanusi, yaitu dengan dua takrif. Yang pertama adalah istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itulah maknanya Tuhan. Dengan definisi ini, definisi aja nih, ente sudah bisa menolak bahwa apa yang dianggap Tuhan oleh mereka yang di luar agama Islam sudah bisa kamu batalkan bahwa itu bukan Tuhan. Maka dengan definisi ini ente bisa membatalkan seluruhnya, bahwa semua yang disembah selain Allah itu sebenarnya bukan Tuhan. Tanpa definisi ini kamu nggak bisa membatalkan kalau itu bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi yang bisa membatalkan definisi ketuhanan, ya kalau mau cara gampang pakai takrif mutabik. Apa Tuhan itu? Yang wajibul wujud. Selesai. Matahari bukan wajibul wujud. Patung bukan wajibul wujud. Apalagi dewa-dewa bukan wajibul wujud.
Tapi ta'rif ini tidak bisa memasukkan seluruh makna ketuhanan gitu loh. Maka Imam Sanusi nggak pakai ta'rif itu. Karena dia punya tujuan dengan ta'rif lazim ini, dia akan memasukkan seluruh akidah ke dalamnya. Gitu loh. Jadi fungsinya beliau menggunakan ta'rif ini karena akan membedai dengan ulama-ulama yang lain yang tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh akidah itu masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia mentakrif Tuhan atau uluhiyah atau al-ilah ditakrif dengan apa? Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Kalau ta'rif ini sudah jelas bahwa Tuhan ditakrif dengan makna itu, maka ketika ta'rif ini dimasukkan ke dalam la ilaha illallah, maka maknanya la mustaghniyan, la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftaqiru kullu ma adahu ilaih illallah. Tidak ada zat, tidak mungkin ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia kecuali hanya Allah. Kita sudah jelaskan kemarin tentang makna tiada. Apa sih yang ditiadakan dari kalimat la? Yang ditiadakan bukanlah wujud ketuhanan. Yang ditiadakan apa? Kemungkinan adanya Tuhan selain Allah. Kalau kamu sudah jelas ini, tentang definisi ini, maka musannif akan mulai menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan seluruh makna aqaid ke dalam kalimat ketuhanan. Karena banyak orang-orang yang mencoba memasukkan aqaid ke dalam kalimat musyarrafah, tapi salah cara memasukkannya. Gimana cara mereka masukin? Caranya mereka masukin dengan menggunakan pembagian kalimat la ilaha illallah. La ilaha memasukkan sebagian sifat, illallah memasukkan sebagian sifat yang lain. Jadi mereka membagi atau mencoba memasukkan aqaid ke dalam la ilaha illallah, tapi dengan membagi dua kalimat la ilaha illallah. Maka ini cara pembagian yang salah gitu loh. Cara membaginya bukan dengan membagi dua kalimat itu gitu loh. Bukan kalimat la ilaha illallah dibagi dua. Oh la ilaha memasukkan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak sama dengan yang lain, tidak butuh, tidak ada lainnya. Oh, bukan itu. Illallah memasukkan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Oh, itu cara pembagian yang salah. Musannif menunjukkan gimana cara memasukkan semuanya ke dalam kalimat itu. Maka cara memasukkannya adalah masuk ke dalam kalimat uluhiyah. Makna ketuhanan itulah yang nanti akan kita masukkan semua aqaid ke dalamnya. Setelah semua aqaid masuk ke dalamnya, maka makna Tuhan ini kita kembalikan ke dalam la ilaha illallah. Hingga kalimat la ilaha illallah sudah memuat seluruh
akidah yang ada gitu loh. Karena makna aqaid sudah masuk ke dalam makna ketuhanan. Gitu loh. Kan tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan ini dimaknai apa? Kalau Tuhan ini kamu sudah paham maknanya, memasukkan seluruh aqaid yang sudah kamu pelajari, ketika makna Tuhan kembali ke dalam kalimat la ilaha illallah, berarti otomatis seluruh aqaid sudah masuk ke dalamnya, gitu dong. Nggak usah lagi membagi kalimat la ilaha illallah menjadi dua bagian, gitu. Justru caranya adalah dengan memasukkannya melalui takrif kalimat atau lafaz uluhiyah atau ketuhanan. Mana sudah kita bahas semua tuh makna masyhur, makna apa? Topik, kemudian kita akan masuk makna lazim. Kalau kamu sudah tahu ini, maka bagaimana cara memasukkannya? Maka cara memasukkannya dengan makna istighna dan iftikor. Kenapa kok mendahulukan istighna baru iftikor? Kenapa enggak wa yaftakiru kullu ma adau ilaih wa istighna'ul ila an kulli ma siwah gitu loh. Kenapa kok harus istighna dulu baru iftikor? Oh, karena istighna berkaitan dengan sifat ketuhanan. Iftikor berkaitan sama makhluk gitu loh. Maka sifat ketuhanan didahulukan. Artinya iftikar itu bukan sifat makhluk, maknanya berkaitan kepada makhluk. Kalau istighna murni menunjukkan kepada dirinya sendiri. Kalau iftikar sudah berkaitan dengan makhluk. Artinya sifat yang menunjukkan makhluk juga butuh. Sifat yang menunjukkan dia itu dibutuhkan oleh yang lain. Berarti berkaitan sama makhluk. Karena ada yang membutuhkan dia. Siapa yang butuh sama dia? Makhluk. Maka sifat itu dibelakangkan. Nah, sifat yang nggak menunjukkan kebutuhan sama yang lain, hanya diri sendiri, maka sifat itu didahulukan. Ini faedahnya musannif memasukkan istighna lebih dahulu, baru memasukkan makna iftikor. Kan dikatakan di situ qauluhu amma istighna'u jalla wa azza an kulli ma siwa ila akhirih lamma dzakara anal ma'na al-uluhiyah allati infirada biha al-maula subhanahu wa ta'ala istighna'an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma'ru ilaihi ukhidha bayyana ma indaraja tahta kullu minal aqaid mutaqaddimah wa inna ma qudimal istighna ala iftikar li'annal aula li'annal awwala wasafahu ta'ala wa tsani wasafa ma siwahu. Makanya yang makna menunjukkan pada dirinya didahulukan. Terus perkataan musannif fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa'al mukhalafatul hawati ila akhirih
Maka akan kita mulai memasukkan satu persatu dari aqaid yang sudah kita pelajari. Maka musonif memulai kalimatnya ada yang terkadang menggunakan yujibu, ada yang terkadang menggunakan wa yu'khadhu. Wasirru fi ta'birihi tarotan biqaulihi yujibu wa tarotan biqaulihi yu'khadhu. Annal aqaid in kana min kubail wajib yu'biru biha bil awal tanbihan ala annahu wajibatun wa in kana min kubail jaiz yu'biru fiha bisani tanbihan ala annaha jaizatun. Jadi kalau ada bahasa di sini wa yujibu berarti sifat yang masuk itu sifat yang wajib. Kalau wa yu'khadhu berarti masuk yang jaiz gitu loh. Jadi kamu dengan isyarohnya musonif sudah tahu nanti di dalamnya itu ada kalimat yujibu dan yu'khadhu. Kalau yujibu berarti sifat yang masuk sifat yang jaiz. Kalau wa yu'khadhu berarti sifat yang masuk sifat yang jaiz. Apa yang menunjukkan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu? Yang menunjukkan Allah nggak butuh sama segala sesuatu adalah sifat yang pertama wujud. Karena Allah adalah wajibul wujud. Terus wajibul qidam, wajibul baqo, terus wajibul qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau mau diperjelas, qiyamu ta'ala binafsihi nanti memasukkan dua kategori karena qiyamu binafsih itu punya dua takrif. Dua penjelasan. Yang pertama tidak butuh kepada zat yang lain, yang kedua tidak butuh pada yang menciptakan. Kalau mau kita simpulkan nanti Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Ada berapa perkara segala sesuatu yang Allah nggak butuh itu ada berapa? Allah itu nggak butuh. Tuhan itu zat yang nggak butuh dengan segala sesuatu. Ada berapa? Segala sesuatunya ada berapa? Ada 5. Nggak butuh kepada yang menciptakan. Terus tidak butuh kepada zat yang lain. Terus tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Terus tidak butuh kepada makhluk.
kepada perkara yang diciptakan. Terus nggak butuh kepada penolong atau pembantu. Ini 5 perkara yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka nanti semua sifat yang masuk dalam makna istighna itu akan mengisi 5 perkara ini gitu loh. Mana saja yang menunjukkan Allah tidak butuh pencipta. Mana saja yang menunjukkan Allah tidak butuh zat yang lain. Mana saja sifat yang menunjukkan Allah nggak butuh pada yang menyempurnakan. Mana saja sifat yang menunjukkan Allah nggak butuh sama makhluk yang diciptakan. Mana yang menunjukkan Allah tidak butuh sama penolong atau pembantu. Maka yang pertama masuk apa? Sifat wujud, terus idam, terus baqa, terus mukhalafah lil hawadis, terus qiyamu binafsih, terus apa? Sama, basor, kalam, terus sami'an, basiran, mutakalliman. Berapa nih? Berapa? 11. Berapa? Wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? Lu jangan hitung enggak? Berapa? 11. Akan dikatakan di kitab matani apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala binafsihi wa tanazuha anin naqais, dan Allah tidak butuh atau suci dari segala macam kekurangan. Dari naqais, apa yang menunjukkan Allah itu enggak ada nukusnya. Wa yadkhulu fi dzalika, maka masuk ke dalamnya apa? Wujubu sam'i lahu ta'ala wal basaru wal kalam. Maka kalau sama basar kalam masuk, maka maknawiyahnya juga masuk, berarti sami'an, basiran, mutakalliman. Jumlahnya berapa? 11. Kalau 11 ini masuk dalam makna istighna, sisanya berapa? 9. 9 masuk ke dalam iftiqar. Jadi 20 sifat itu akan dibagi menjadi 2. Sebagian masuk pada maknanya istighna, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Sebagian masuk dalam maknanya iftiqar, segala sesuatu membutuhkan dia. Kenapa kok segala sesuatu membutuhkan dia? Nanti akan dibahas, ada wahdaniyah, kudrat, iradat,
ilmu, hayat. Terus qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9. Qauluhu wujubu sama lahu ta'ala wal basar wal kalam walazimuha wa hiya kaunuhu ta'ala sami'an wa basiran wa mutakalliman. Idza alimta dzalika alimta anna indaraja fi istighnaihi ta'ala an kulli ma siwa asyar sifat 11 sifat minal wajibat. Wahidatun yang pertama nafsiyatun wa hiya al-wujud. Wa arba'atun salbiyah, 4 salbiyah wa hiya al-qidam wal baqa wal mukhalafah al hawadits wa qiyamu ta'ala bin nafsih. Wa salasatun min sifatil ma'ani wa hiya sama wal basar wal kalam. Wa salasatun ma'nawiyah wa hiya kaunu ta'ala sami'an wa basiran wa mutakalliman. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadhihi sifat istahalati addaduha wa ya asyar aidan wa sayati tamamu kulli minal wajibat wal mustahilat fatabayyan. Kalau yang wajibnya 11 berarti mustahilnya 11. Wajib yang masuk dalam makna istighna ada 11 sifat. Maka kalau yang wajib masuk istighna 11 sifat, lawannya yang mustahil juga 11 sifat. Berapa berarti? Jumlahnya berapa? 22 sifat masuk ke dalam istighna. Nanti sisanya berapa? 9 yang wajib ditambah 9 yang mustahil berapa? 18. Nanti ditambah lagi yang jaiz. Jaiz dari sifat perkara jaiz bukan perkara jaiz, bukan. Kalau perkara jaiz bagi Allah ada berapa? 1. Kalau sifat perkara jaiz ada jaiz fi'il dan ada jaiz maf'ul. Jaiz fi'il nanti masuk ke dalam makna istighna, juga ada jaiz maf'ul yang masuk dalam makna istighna, jaiz maf'ul yang masuk dalam makna iftikor. Nanti kita akan jelaskan satu per satu. Ini kita lagi bahas yang wajib. Yang wajib yang masuk makna istighna ada 11. Berarti otomatis mustahilnya juga 11. Kenapa kok harus 11? Kenapa kok nggak ditambahin yang lain? Terus kok mencelok-mencelok? Nggak urut. Wujud, qidam, masuk sama basor, masuk lagi sami'an. Wah, ini kok nggak urut? Tadi kan waktu kita belajar urut. Sekarang waktu dimasukin kok tempatnya nggak urut gitu loh. Mestinya kan biar digampangin diurutin aja Beb semuanya. Oh enggak. Ente kalau beli sepeda dari pabrik, pernah nggak Mas?
Pernah nggak beli sepeda dari pabrik gitu? Ini kalau beli sepeda sama si siapa? Ini dari pabrik siapa sepeda ente? Sepeda ini dari mana? Pure. Kan dari pabrik. Itu mesti dikumpulin, baut ya baut semua. Hah? Lah ya dong. Bannya ya ban semua jadi satu. Nanti partnya lain kumpul. Waktu ngerakit ya beda tempatnya. Ban satu di belakang, satu depan. Baut ini di sono, baut ini. Waktu datang sih dikumpulin. Masa bautnya bisa-bisa kan repot ente. Baut dikumpulin satu kantong. Waktu masang nanti, lah ini kita mau ngerakit nih, mau ngerakit Tuhan. Mau ngerakit Tuhan nanti bisa rame. Masa Tuhan dirakit? Maknanya? Maksudnya membangun makna ketuhanan gitu loh. Membangun makna ketuhanan yang benar dalam pikiran kamu gitu loh. Yang tadinya kamu tahu, oh ini loh yang sudah kita pelajari semua sifat Tuhan itu ada sekian nih, 20. Nah, dari 20 ini mau kita pakai membentuk makna istighna gitu loh. Untuk bentuk makna istighna, maka diambillah pretelan ini untuk bentuk makna ini gitu loh. Nafsiyah 1 ambil. Salbiyahnya berapa? 4 ambil. Ma'aninya berapa? 3 ambil. Ma'nawiyah berapa? 3 ambil. Terbentuklah makna istighna. Gitu loh. Jadi untuk bentuk makna istighna diambil 1 nafsiyah, 4 salbiyah. Kok enggak 5? Berarti mau bentuk apa mau ngerakit apa mau nyusun apa mau belajar pretelannya. Kalau mau belajar pretelannya ya masih utuh semua jadi 1. Tapi nanti salbiyah yang 5 itu hanya akan berfungsi membangun istighna cuman 4. Wahdaniyah nggak akan bisa membangun makna istighna gitu loh. Wahdaniyah akan membangun makna iftikor nanti. Maka nggak dimasukkan ke dalam maknanya istighna. Yang masuk istighna 1 nafsiyah, 4 salbiyah, 3 ma'ani, dan 3 ma'nawiyah. Dari 11 sifat ini terbangunlah makna istighna di dalam ketuhanan. Makanya kamu itu wajib ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu, wajib kamu ngerti ini gitu loh. Kamu nggak ngerti ini dosa kamu. Jadi kamu nggak ngerti tentang ketuhanan. Kamu bukan suruh ngapalin, oh Allah itu Tuhan, bukan suruh kenal kalau Allah itu Tuhan. Lah Tuhan itu apa? Tuhan itu ini loh, zat yang nggak butuh segala sesuatu. Kenapa dia nggak butuh sama yang lain? Kenapa? Oh, karena dia wajib wujud, wajib qidam, wajib bako sampai 11 sifat. Inilah yang menunjukkan. Nggak percaya, kita buktikan. Laulam yajib lahu hadhi sifat. Kalau Allah itu nggak wajib sifat yang 11 ini, pastilah dia tidak istighna secara mutlak. Kalau 11 sifat ini hilang 1 saja, Allah mesti butuh sama yang lain. Dengan adanya 11 ini, Allah tidak butuh kepada yang lain. Mana? Id laukana laulam tajib lahu hadhihi sifat lakana muhtajan ila muhdisin awil mahalin
Auman yadfa'u anhunna qais. Tiga nih. Kalau 11 sifat ini hilang satu saja atau enggak ada, Allah mesti butuh pertama kepada apa? Yang menciptakan. Yang kedua siapa? Yang kedua apa? Butuh pada zat yang lain. Yang ketiga apa? Yang menyempurnakan. Sedangkan Allah enggak butuh yang menciptakan, nggak butuh zat yang lain, dan nggak butuh yang menyempurnakan. Pertama, Allah nggak butuh sama yang menciptakan. Kenapa? Yang pertama apa? Wajibul wujud. Kalau kita apa? Jaizul. Karena kita jaiz, boleh ada, boleh nggak ada, maka kita butuh diciptakan. Butuh pencipta. Karena nggak mungkin perkara jaiz bisa mewujudkan dirinya, nggak bisa. Perkara jaiz nggak mungkin bisa mewujudkan dirinya. Lah, kalau wajib, karena dia wajib, maka dia nggak butuh sama yang bukan. Oh, karena dia wajib bisa bikin dirinya. Bukan, karena dia wajib, dia nggak butuh sama yang menciptakan. Gitu. Loh, kalau Allah mewujudkan dirinya sendiri, ya bukan wajib namanya. Wajib itu yang nggak pernah nggak ada. Karena dia wajib adanya, maka dia nggak butuh sama yang menciptakan. Terus yang kedua, qidam. Apa qidam? Tidak berawal. Karena dia nggak berawal, maka dia nggak butuh diciptakan. Kalau kita berawal, makanya kita butuh diciptakan karena ada awalnya. Butuh yang tadinya nggak ada menjadi ada, butuh sama yang mengawali. Nggak bisa kita mengawali diri kita sendiri, nggak bisa. Terus apa lagi? Baqa. Kalau Allah tidak baqa, berarti apa? Fana. Kalau Allah fana, bisa fana, Allah kok bisa fana? Ya berarti dia butuh sama yang menciptakan. Gitu dong. Allah kok enggak wajibul wujud, berarti jaizul wujud, berarti dia butuh sama yang menciptakan. Allah kok enggak wajib qidam, berarti Kudus, ya berarti dia butuh sama yang menciptakan. Allah kok enggak baqa, berarti apa? Fana. Allah kok boleh fana, berarti Allah itu butuh sama yang menciptakan. Semua perkara yang mungkin saja berakhir, berarti dia apa? Berawal. Maka dia pasti butuh sama yang menciptakan. Yang keempat, mukhalafah lil hawadis. Kalau Allah enggak mukhalafah, enggak wajib mukhalafah, berarti apa? Bisa saja ada samanya. Kalau dia bisa ada samanya, ya bukan Tuhan. Dia mesti makhluk. Dia mesti diciptakan. Perkara yang ada dua itu mesti makhluk. Perkara yang ada dua sama mesti makhluk, gitu loh. Nggak mungkin kodim, nggak ada kodim dua, nggak ada. Kodim itu mesti satu. Lah nggak ada dong. Lah ini ada dua nih Tuhan. Lah yang kodim yang mana? Kodim semua, kodim kok semua, kodim ya satu. Ini nggak berawal semua, Bib.
Oh, ini nggak berawal, ini nggak berawal. Lah yang nggak berawal ini yang paling awal mana? Ya nggak ada, ini nggak berawal semua, nggak ada. Nggak berawal itu mesti satu, nggak mungkin dua perkara nggak berawal semua, nggak mungkin. Mesti akan ditanya, ini sama ini duluan mana? Oh ini sama-sama nggak berawalnya, nggak mungkin. Akal nggak menerima perkara dua yang tidak berawal nggak ditemu. Perkara yang nggak berawal itu mesti esa. Nanti itu akan kita bahas dalam masalah wahdaniyah. Itu pecahnya di wahdaniyah nanti. Nggak mungkin dua kidam itu ada, nggak mungkin. Kidam itu harus satu. Jadi kalau Tuhan kok ada samanya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, berarti dia butuh diciptakan. Jadi Tuhan harus mukhalafah lil hawadis, harus beda sama yang lain. Karena dia beda sama yang lain, berarti dia nggak butuh diciptakan. Kalau dia ada samanya dengan yang lain, maka dia butuh diciptakan. Sedangkan Allah nggak butuh, berarti Allah wajib mukhalafah lil hawadis. Terus berarti makna Allah tidak butuh pencipta memasukkan berapa? Hah? Berapa? 4 sifat. Terus qiyamuhu ta'ala binafsihi masuk kemana? La yahtaju ila mahallin. Allah nggak butuh sama zat yang lain. Kenapa Allah nggak butuh zat yang lain? Karena dia, karena dia qiyamuhu binafsi. Karena dia qiyamuhu binafsi, dia zat, maka dia nggak butuh sama zat yang lain. Kalau dia bukan zat, berarti dia apa? Sifat. Kalau dia sifat, maka dia butuh sama zat yang lain. Kalau qiyamu binafsi mau dimaknai dengan dua makna, maka makna yang pertama masuk kemana? Qiyamu binafsi dimaknai dua makna. Makna yang pertama masuk kemana? Tidak butuh sama mahal. Kan makna qiyamu binafsi yang pertama apa? Nggak butuh kepada zat yang lain. Yang kedua apa? Masuk kemana ini? Masuk yang pertama tadi. Jadi qiyamu binafsi itu dibagi dua. Makna yang satu masuk nggak butuh kepada zat yang lain. Makna yang satu lagi masuk dalam Allah nggak butuh sama yang menciptakan. Jadi setengah makna masuk ke tidak butuh kepada zat yang lain, setengah makna tidak butuh kepada yang menciptakan. Sebenarnya ada diagram yang saya kasih. Saya punya diagramnya. Oh ini kita masuk kemana, kok masuk kemana? Biar gampang untuk membuat gambaran. Gitu loh. Berarti Allah tidak butuh sama yang apa? Allah nggak butuh sama zat yang lain memasukkan apa? Setengah makna qiyamuhu binafsi. Setengah aja Beb. Ya nggak mau semua ya nggak apa-apa, intilah buat ente sama kawan lah. Berarti mau yang jelas ya masuk setengah makna qiyamuhu binafsi. Terus apa? Auman yadfa'u anhu naqais.
Dan Maha Suci Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Allah Maha sempurna enggak? Kalau Allah enggak sempurna, berarti butuh disempurnakan. Nah, yang menunjukkan Allah Maha sempurna diantaranya apa? Sama, basor, kalam. Jadi 3 sifat ma'ani masuk kemana? 3 sifat ma'ani masuk kemana? Hah? Tidak butuh penyempurna. Karena Allah Maha sempurna. Kalau Allah nggak sempurna, pasti Allah butuh disempurnakan. Maka masuklah dalamnya wujud apa? Sama, basor, dan kalam. Ditambah lagi apa? Sami'an, basiran, dan mutakalliman. Jelas ya? Jadi berapa kesimpulannya? 11 sifat menunjukkan berapa? 11 sifat menunjukkan berapa? 5. Hah? 11 sifat menunjukkan 3 makna istighna. 11 sifat menunjukkan 3 makna istighna. Allah nggak butuh sama pencipta, Allah nggak butuh sama zat yang lain, Allah nggak butuh sama yang menyempurnakan. Masih ada 2 nih. 2 lagi nih. Apa? Nggak butuh sama makhluk dan nggak butuh sama yang menolong atau perantara pembantu. Ini panjang nanti nih. Allah nggak butuh sama apa? Tidak butuh kepada makhluk atau perkara yang diciptakan dan tidak butuh kepada yang menolong atau perantara. Berarti kurang 2. Yang 2 ngambil dari mana? Dari perkara, dari sifat perkara jaiz. Maka sifat perkara jaiz masuk dalam 2 ini. 11 yang wajib masuk ke dalam 3 makna istighna atau 3 makna yang menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Kok cuma 5, Bib? 5 ini mewakili. Ini 5 aja keder, kepalanya berasap, ini kaki yang lain apa enggak? Ini 5 aja cukup. 5 ini menunjukkan mewakili Allah enggak butuh segala sesuatu gitu loh. Dengan 5 ini menunjukkan Allah enggak butuh segalanya, enggak butuh pencipta, enggak butuh zat yang lain, enggak butuh disempurnakan, enggak butuh pada yang diciptakan, dan enggak butuh perantara. Kalau kita mana? Hah? Kita cuma satu, enggak butuh zat yang lain. Karena kita zat.
tapi butuh diciptakan, butuh disempurnakan, butuh penolong, butuh sama yang kamu kerjakan, gitu dong. Walaupun kamu nggak butuh sama zat yang lain, kamu butuh sama itu sendiri. Terus yang menunjukkan dua, wa yu'khadhu minhu. Ini ngomong kalau ada kata-kata wa yu'khadhu berarti masuk perkara jaiz, bukan lagi perkara wajib. Wa yu'khadhu minhu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Dan masuk pula ke dalam makna istighna apa? Maha suci Allah dari gharad fi af'alihi wa ahkamihi. Wa ila lazima iftikaruhu ila mahallin ila ma yuhassilu gharduhu. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Allah tidak ada baginya apa? Gharad. Apa itu gharad? Istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa qaluhu aidan kama ukhadha minhu ma taqaddama qaluhu tanazzahu ta'ala akhirih la yakhfa annahu mimma yanduriju tahta mukhalafatul hawadis qad taqaddama dzakaraha wa inna ma nafsun alaihi al-musannif ma indirajihil madhkurah al-mazid al-ihtimam bihi daf'an litawahumi adami indiraj dzalika fi kalimat tauhid. Kalau anil gharad, aghrad itu jamak beberapa kebutuhan atau beberapa tujuan. Jamak min gharad bahwa al maslahah. Apa maslahah itu? Kebaikan. Al martabatun alal fi'li awil hukmi min haitsu qaniha maksudatun minhu bi khilafil hikmah kama taqaddam, yaitu adanya maslahah, adanya kebaikan yang baik itu berasal dari perbuatannya, ada tujuan dalam perbuatannya, atau ada tujuan di dalam menetapkan hukumnya. Ini pembahasan yang panjang. Nanti kita akan jelaskan satu persatu pada perjumpaan yang akan datang. Jadi hari ini kita bahas berapa? 3 yang masuk dalam makna istighna. Tidak butuh kepada yang menciptakan, tidak butuh kepada zat yang lain, dan enggak butuh kepada yang menyempurnakan. Nanti kita akan sambung tentang Allah yang menunjukkan Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain adalah bahwa Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Mana yang menunjukkan Allah itu enggak butuh kepada yang diciptakan?
Atau Allah tidak butuh pada perantara. Allah nggak butuh pada penolong. Yang menunjukkan Allah nggak butuh penolong apa? Allah tidak punya tujuan di dalam menciptakan segala. Kenapa kalau Allah punya tujuan? Mesti Allah butuh penolong gitu. Ini pembahasannya panjang, kita akan sambung insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا صرفنا للظى أشرافنا فتوب علينا توبة لكل هوبة وسولنا أوراتي وآمين رأتي Bili walidina Rabbi wa mauludina Walali walihwani wa sairil hillani Wa kulli di mahabbah Jiratina usuhbah Al-muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlan بِاكْتِسَابِ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِنَا بِكُلِّ سُولِي وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طنسي صحبي دول الإله في البر ودناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.